Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Muhammad Julian. Di depan kita kali ini udah ada Yamaha MX King V1 lagi nih. Dan di video kali ini kita ingin nge-review underbone yang udah kita pasang beberapa hari yang lalu. Dan di sini kita bakal nge-review underbone dari Nui Racing Project. Oke, jadi ini adalah underbone dari Nui Racing Project dan kita udah pasang di MX King ini beberapa hari yang lalu. Di video kali ini kita bakalan nge-review si Nui Racing Project ini, mulai dari bahannya apa aja, kualitasnya bagaimana, pemasangannya juga apakah PNP atau enggak, dan tentu aja yang terakhir adalah fitment ketika kita menggunakan si Nui Racing Project ini, guys. So, kita mulai aja. Untuk yang pertama, kita mulai dari bahannya terlebih dahulu ya. Untuk bahannya sendiri ini bukan dari Duralium, ini merupakan CNC biasa guys, besi biasa gitu yang dicetak ya. Kalau misalnya kita ketok-ketok ini memang lumayan padat, cuman kalau misalnya untuk dari segi ketebalan ini tuh cuman 2 mili aja atau 5 sentian gitu ya. Terus juga untuk si underbone-nya ini terdiri dari 2 parts. Jadi yang pertama ini adalah bracketnya, dan yang kedua di sini adalah bracket buat si stepnya. Kalau misalnya ini bracket buat ke bodinya, dan kalau misalnya ini kita buat pijakan kaki kita gitu. Untuk pemasangannya sendiri ya, di sini bisa dibilang kurang PNP gitu. Jadi nggak terlalu plug and play. Jadi ada beberapa parts yang harus kita ubah terlebih dahulu, dan part yang kalian harus beli tambahan kalau misalnya kalian mau pakai underbone ini di MX King. Yang pertama adalah as arm belakang ini ya. Jadi as arm belakang ini kita beli yang baru gitu, dan ini tuh belinya bukan yang ori alias yang custom. Ini tuh lebih panjang beberapa senti, dan untuk panjangnya sendiri ini dari ujung ke ujung itu 30 cm. Dan yang kedua, parts yang kalian harus beli tambahan kalau misalnya kalian mau beli UB ini adalah bracket dan juga step belakang aftermarket guys. Karena di MX King ini kalau misalnya kalian mau pasang underbone dan pemasangannya itu ke bracket step belakangnya yang ori, kalian itu harus ngorbanin step belakang yang orinya. Jadi kita tuh harus beli step tambahan gitu untuk step belakangnya. Dan yang berikutnya yang kalian harus ubah tentu aja dari bar step standarnya ya. Jadi untuk kalian bisa pakai standar 1, kalau misalnya kalian mau pakai underbone, kalian itu harus ngorbanin si footstep standar ini. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai standar 1 itu harus dipotong kurang lebih sampai sini ya. Dan kalau misalnya buat ngakalinnya itu kita beli lagi step yang tambahannya gitu. Jadi kita itu harus punya 2 step. Yang satu buat orinya, yang satu buat dipotong dan dipasangin standar satunya. Itu tuh biar bisa, jadi nggak terlalu sayang lah buat standar orinya. Kalau ori kan dipotong kayak gimana gitu. Kalau misalnya ini tuh bukan ori, ini aftermarket. Jadi kita beli lagi, dan akhirnya kita memutuskan untuk dipotong juga sih dan buat pasang standar satunya. Kalau misalnya enggak, kalian nggak bisa pakai standar 1 guys. Dan untuk fungsinya ini ya, dari pengereman dan juga giginya untuk persnelingnya ini tuh normal, enak juga sih. Terus juga untuk rem ini tuh berfungsi dengan baik gitu guys. Tuh ini tuh langsung berhenti gitu. Tapi yang harus kita ubah lagi adalah posisi master rem, yang harus diubah dari asalnya yang agak ke dalam jadi harus di luar, karena ini nantinya nggak akan bisa nyampe ke sini guys, nggak akan bisa nyampe ke rem belakangnya gitu, nggak akan bisa dipasang di sini. Jadi itu kan di dalam gitu kalau ori. Kalau misalnya ini harus dipasang di luar kalau misalnya mau pakai UB. Dan yang terakhir, kalau misalnya kalian mau pasang underbone di MX King adalah pakai bracket untuk knalpot. Jadi untuk knalpot orinya, kalau misalnya kalian pakai knalpot yang segini gitu, yang original ukurannya, kalau misalnya nyopotin step belakang tentu aja bracketnya juga ikut kecopot. Jadi antara kalian beli bracket tambahan buat knalpot atau beli footstep yang kayak gini gitu, aftermarket yang ada bracketnya. Tapi ini kita masih akal-akalin bekas si bracket R25 karena kita belum beli lagi buat bracket si knalpot ini. Jadinya ya seperti ini guys. Kalau misalnya kalian mau
pakai underbone di MX King V1 ataupun V2. Banyak banget part yang harus dirubah dan banyak banget part yang harus kalian beli lagi gitu. Jadi nggak 100% PNP guys. Kalau untuk kualitasnya sih gue suka aja sih ya sama si underbone ini. Memang nggak terlalu bagus gitu karena harganya juga nggak mahal-mahal banget. Buat ukuran underbone itu masih murah kehitungnya, tapi ya dengan segala kekurangannya gitu guys. Oke, kita akan masuk ke bagian fitment ya. Jadi kalau misalnya untuk kesehari-hari itu kayak gimana, apakah pegel atau enggak, karena ini tuh kan pindah ya posisinya dari asalnya sebelah sini kita pindahin ke belakang gitu untuk si posisi pijakan kakinya. Oke, kita coba naikin dengan tinggi 160 cm ya. Untuk fitmentnya ini kita tinggi 160 cm dengan tinggi segini sih kehitungnya itu jadi harus agak mundur sedikit dari jok bawaannya, karena kaki kita itu kan ke belakang juga gitu. Tapi kalau misalnya kalian tinggi 170 cm sih kayaknya bakalan agak sedikit kurang nyaman ya, karena ini tuh bakal nyisa lebih banyak gitu guys. Sementara kalau misalnya kalian tingginya nggak tinggi-tinggi banget sih harusnya nyaman ya, kayak 165 ke bawah gitu masih enak. Dan ini buat dipakai harian, posisi ini tuh masih enak banget guys, nggak terlalu mengintimidasi kaki kita. Sementara kalau misalnya kita mau pakai step belakang ya, kita mundur lagi agak ribet. Nah, ini tuh point of view kalau misalnya kita mau pakai step belakangnya guys. Ini posisi duduknya itu udah paling mentok, udah mentok behelnya ya, mentok besinya gitu kalau misalnya bahasa Indonesianya. Dan ini tuh udah kita pijakan ke step keduanya. Dan kayak gini lah kurang lebih point of view kalau misalnya kita pakai step yang dipakein bracket tambahan. Jadi posisinya itu akan agak sedikit lebih tinggi lagi daripada yang orinya, tapi jujur untuk tinggi 160 cm ini tuh masih kerasa nyaman aja guys. Jadi untuk kalian sih recommended lah kalau misalnya kalian mau pasang UB tambahan di MX King V1 ataupun V2 guys. Dan untuk harganya sendiri si underbone-nya aja itu tuh kurang lebih di 350 ribuan. Sementara untuk part-part tambahannya dan juga biaya pasang kurang lebih kena di 550 ribu. Jadi kalau misalnya kalian punya budget 550 ribu, kalian itu udah bisa pasang underbone si MX ini secara full gitu, totalnya gitu. Jadi udah dari aksesoris, biaya pasang, dan juga si underbone-nya itu udah termasuk. Minusnya kalau misalnya kalian pakai UB ini tuh nggak bisa di engkol ya. Jadi ini tuh fungsi engkolnya mati karena si ininya tuh mentok gitu guys. Kecuali kalian beli yang pijakan pendek. Ya, kurang lebih seperti itu guys untuk video kali ini, review underbone Nui Racing Project MX King V1 ataupun V2. Terima kasih juga yang udah nonton sampai akhir. Link pembelian gue akan taruh semuanya itu di deskripsi, jadi silahkan cek aja di bawah. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih udah nonton sampai akhir. Seperti biasa jangan lupa di subscribe dan juga di like videonya, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you guys.